Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore ataupun malam, dimanapun kawan-kawan besti-besti berada. Nah, untuk kawan-kawan atau besti-besti yang baru menonton channel saya, jangan lupa bantu like, comment, and subscribe biar saya terus bersemangat membuat video-video yang lainnya, kawan-kawan. Nah, untuk kali ini saya akan mencoba membahas itu surat kuasa. Nah, surat kuasa itu salah satu jenis surat yang seringkali dicari oleh banyak orang. Surat kuasa ini bermanfaat untuk memindahkan wewenang dari satu pihak ke pihak lainnya sebagai walinya si pemberi kuasa atau pihak pertama. Nah, di dalam surat kuasa itu kawan-kawan ada 9 komponen. Yang pertama itu ada kop surat. Yang kedua itu ada nomor surat. Yang ketiga itu ada judul surat. Yang keempat itu ada tanggal pemberian kuasa. Yang kelima itu ada nama dan identitas diri penerima kuasa. Yang keenam itu ada isi surat terkait dengan pemberian kuasa. Yang ketujuh itu ada tanda tangan bermaterai pemberi kuasa. Nah, yang pemberi kuasa itu tanda tangannya harus menggunakan materai 10.000 sebagai pihak pertama sebagai pemberi kuasa. Yang ke-8 itu ada tanda tangan penerima kuasa. Nah, untuk tanda tangan penerima kuasa sebagai pihak kedua itu tidak perlu menggunakan materai, kawan-kawan. Nah, cukup tanda tangan biasa saja karena si pemberi kuasa tadi telah bertanda tangan di atas materai. Yang terakhir, yang ke-9 itu stempel atau cap dari instansi atau lembaga yang terkait. Nah, tadi komponennya kawan-kawan ada 9. Nah, untuk dasar hukum surat kuasa khusus itu tercantum di dalam pasal 1795, kawan-kawan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nah, di dalam kuasa tersebut itu terdapat hak retensi dan hak substitusi. Yang mana hak retensi itu terdapat di dalam pasal 1802 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi penerima kuasa berhak untuk menahan kepunyaan pemberi kuasa yang berada di tangannya hingga kepadanya dibayar lunas segala sesuatu yang dapat dituntutnya akibat pemberian kuasa. Itu tadi hak retensi, kawan-kawan. Nah, selain hak retensi, itu hak substitusi itu terdapat di dalam pasal 1803 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yang mana itu berbunyi penerima kuasa bertanggung jawab atas orang lain yang ditunjuk sebagai penggantinya dalam melaksanakan kuasanya. Dalam melaksanakan kuasanya itu dibagi dua lagi, kawan-kawan. Yang pertama itu bila tidak diberikan kuasa untuk menunjuk orang lain sebagai penggantinya. Nah, jika dia tidak bisa, dia bisa menunjuk orang lain sebagai penggantinya atau kolega atau partnernya yang lain, itu kawan-kawan. Nah, yang kedua itu bila kuasa tidak diberikan tanpa menyebutkan orang tertentu, sedangkan orang yang dipilihnya orang yang tidak cakap atau yang tidak mampu, itu tidak boleh. Nah, pemberi kuasa senantiasa dianggap telah memberi kuasa kepada penerima kuasanya untuk menunjuk orang lain sebagai penggantinya, untuk mengurus barang-barang yang berada di luar Indonesia atau di luar pulau
tempat tinggal pemberi kuasa. Pemberi kuasa dalam segala hal dapat secara langsung mengajukan tuntutan kepada orang yang telah ditunjuk oleh penerima kuasa sebagai penggantinya, kawan-kawan. Nah, itu tadi secara singkat, kawan-kawan. Itu apa itu surat kuasa, komponen surat kuasa, dasar hukum surat kuasa, hak retensi dan hak substitusi apa. Nah, untuk selanjutnya ini saya akan memberikan slide contoh surat kuasa kepada kawan-kawan. Check it out. Nah, kawan-kawan, itu tadi video singkat dari saya. Jangan lupa bantu like, comment, and subscribe biar saya bersemangat membuat video-video yang lainnya, kawan-kawan. Mungkin itu saja dari saya. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf, karena saya masih banyak kekurangan dan masih banyak ingin belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.